Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Pak Farid hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia di tema 5 kelas 2 semester 2. Yang kali ini kita akan membahas tentang puisi. Apa itu puisi? Kita perhatikan. Puisi adalah kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Ya, jadi puisi disusun sesuai dengan tema tertentu, sesuai dengan cerita tertentu ya, cerita yang akan disampaikan. Nah, jadi semuanya adalah satu kesatuan dengan tema atau maksud atau cerita tertentu. Yang kedua, kata-kata yang disusun secara indah. Nah, ini bedanya puisi dengan cerita. Yang mungkin anak-anak pernah menulis cerita. Kalau puisi sebisa mungkin dibikin indah ya. Jadi kata-katanya dibikin indah supaya orang tertarik untuk membacanya dan senang membacanya. Nah, ini puisi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Kita lihat contoh puisi ini sebentar. Sebelum Pak Farid bacakan, Pak Farid mau membahas beberapa hal dulu. Ini judul, kembali ke sekolah, ini judul. Jadi puisi ada judulnya ya. Terus ini ada 4 baris, namanya bait ya, bait. Nah, puisi bisa jadi 1 bait, 2 bait, 3 bait, tapi pasti punya bait ya. Ini 4, biasanya 4 ya puisi ya. Paling sedikit 1 bait, 4 baris. Baik, kita perhatikan. Kembali ke sekolah. Suara anak berlarian. Hujan pun turun pelan. Halaman penuh keceriaan. Wabah telah menghilang. Nah, tadi kita dengarkan bacaan Pak Farid tentang puisi ini yang berjudul Kembali ke Sekolah. Kita lihat di belakangnya ini ada N sama ya. Nah, ini kok NG Pak ya. NG itu kadang juga dianggap sama dengan N ya. Untuk mengakhiri kata ini namanya rima ya. Nah, biasanya puisi dibikin seperti ini, akhir-akhirnya sama, ini namanya rima ya. Nah, ini namanya bait. Nah, ini seperti ini puisi ya. Mudah-mudahan paham. Dan sekarang kita membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Nah, dalam pembacaan puisi harus memperhatikan hal-hal berikut. Artikulasi atau kejelasan pengucapan. Artikulasi atau kejelasan pengucapan. Seumpamanya kita lihat lagi puisi yang tadi ya. Nah, ini kembali ke sekolah. Maaf, kembali ke sekolah. Jadi harus jelas. Kembali ke sekolah, kata-katanya harus jelas. Jangan kembali ke sekolah, gitu ya. Jadi harus benar ya. Makhraj sama sifatul hurufnya harus benar ya. Pengucapannya benar ya. Jangan sampai salah. Nah, itu kalau salah nanti yang dengar juga salah dengar ya. Bisa salah dengar, bisa tidak paham dengan puisinya ya. Jadi pengucapannya harus benar. Halaman penuh keceriaan. Nah, halaman, nanti jangan salah ngomong ya. Hapaman, semuanya saja ya. Jadi artikulasi atau pengucapannya harus benar. Jangan sampai salah, nanti pendengarnya bisa salah mengerti ya. Intonasi atau ketepatan nada. Nada atau intonasinya harus sesuai dengan puisi yang dibaca ya. Puisi sedih, puisi gembira, nah itu harus pas ya, intonasinya pas. Kita dengarkan dulu. Kembali ke sekolah. Suara anak berlarian. Hujan pun turun pelan. Halaman penuh keceriaan. Wabah telah menghilang. Ya. Intonasi naik turunnya nada harus pas ya. Jangan sampai ini kan sebenarnya puisi
mungkin kerinduan ke sekolah, juga tentang keinginan ke sekolah kembali ya, dan gembira karena wabahnya telah hilang. Jangan sampai nanti dengan marah-marah ya, nada yang dipakai nada tinggi ya, kembali ke sekolah, suara anak berlarian. Nah itu kurang pas ya, karena ini bukan mungkin kalau nadanya tinggi seperti tadi cocoknya untuk puisi perjuangan ya. Kalau untuk puisi seperti ini kurang pas ya. Nah ini yang nomor 3 yaitu ekspresi atau raut wajah. Saat membaca puisi, ekspresi atau raut wajah harus tepat. Nah ini yang agak sulit ya, perlu banyak latihan, tapi intinya harus pas ya. Jangan sampai baca puisi puisi seperti ini, kembali ke sekolah ini bacanya tidak boleh marah-marah atau terlalu bersedih juga, itu tidak boleh ya. Jadi harus pas ya, sesuai dengan puisi yang dibacakan. Puisinya menceritakan tentang apa, maksud puisinya apa ya, harus pas. Contoh kayak ini, kalau pakai raut yang marah, kembali ke sekolah, suara anak berlarian, itu tidak pas ya, tidak pas dengan puisi ini. Tapi mungkin dengan raut wajah atau ekspresi marah tadi cocok untuk jenis puisi lain ya. Mungkin ini dulu dari Pak Farid. Kita perhatikan lagi di sini, untuk membaca puisi harus ada beberapa yang diperhatikan: artikulasi atau kejelasan pengucapan ya, intonasi atau ketepatan nada, ekspresi atau raut wajah. Baik, sekian dulu dari Pak Farid. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat semua, wabahnya cepat hilang, kita bisa bertemu di sekolah. Mohon maafnya bila selama ini Pak Farid ada salah, baik yang sengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.